Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali. Alhamdulillah dalam kondisi yang sehat walafiat insyaallah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kewajiban saya sebagai guru penggerak ya sekaligus akan menyampaikan diseminasi. Jadi apa yang dapat kami peroleh di dalam diklat atau pelatihan dalam masa guru penggerak itu diminta untuk disampaikan ke teman-teman ya. Siapapun nanti Bapak Ibu yang ingin menjadi guru penggerak itu maka melakukan seperti ini. Ya, ini dalam rangka untuk yang hari ini dalam rangka membangun budaya positif sekolah untuk mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi ini ada kaitannya dengan membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Masih ingat kan Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Silakan Bu Jesi apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lanjutannya? Mulia. Iya mantap, lengkap, paling panjang, nomor 1 paling panjang ya. Alhamdulillah. Apalagi Bu? Bergotong royong, mantap. Ibu mandiri, Pak Iman? Bernalar kritis, kreatif, kebinekaan global ya. Baik. Kebinekaan global kaitannya dengan orang yang berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda suku, kita menghormati. Kalau apa? Misalnya berakhlak mulia, jelas ya kaitannya dengan manusia. Kalau beriman itu kaitannya dengan Tuhan. Jadi bayangkan kalau anak kita memiliki profil 6 itu, insya Allah sekolah kita akan jadi sekolah yang bagus dan mencetak generasi yang pintar juga baik. Karena di negara kita ini kelihatannya masalahnya di sini. Mungkin anak pintar banyak, tapi yang baik kurang. Baik, silakan lanjutkan slide-nya. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia itu adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat anak ini ada dua, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam ini kaitannya dengan ilmu psikologi. Kalau anak umur sekian, bagaimana ngaturnya itu pasti Bu Uci itu paham sekali ya Bu Uci ya. Anak SMP mulai posisinya mulai tidak stabil, kemudian mulai agak dewasa dari sisi Islam itu sudah mulai balik, itu biasanya mulai mengenal jati diri, mencari jati diri. Itu biasanya kalau tidak ditangani dengan yang bagus sangat berbahaya. Kemudian kodrat zaman. Nah sekarang zamannya kan musim teknologi, nggak boleh melek ya. Kita harus melek teknologi ya, jangan sampai kita kalah dengan anak-anak. Yang disukai anak itu apa? Itu namanya kodrat zaman. Sekarang yang disukai misalkan TikTok, kita bisa pakai sarana TikTok untuk pembelajaran. Contoh ya, saya meminta anak membuat video TikTok tentang perilaku yang tidak, karena saya PPKN, perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma misalnya. Jadi nanti silakan diupload di TikToknya masing-masing. Jadi anak-anak punya TikTok jadinya kan, jadi dia seperti itu. Termasuk YouTube. Nah, itu jadi nanti menciptakan arahnya ke apa tadi? Kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang mana kira-kira? Kreatif, ya kan? Kita lihat seperti Atta Halilintar. Siapa lagi Bu Jesi? Baimo. Satu lagi yang terkenal Raffi Ahmad, itu dari YouTube saja miliaran. Bahkan sekarang dari Instagram, dari TikTok bisa dapat duit. Jadi kita sekalian kesana itu yang kita didik anak, karena kita tidak boleh meninggalkan kodrat zaman. Kita tidak boleh membandingkan zaman saya dulu. Nah itu sudah nggak cocok. Karena kita sekolah pakai pukul pong gitu ya. Sedangkan zaman sekarang boleh tak? Tidak boleh ya. Baik. Lanjut Iman. Nah, yang kita pelajari nanti ada 7, sekitar 6 atau 7 ya. Ada perubahan paradigma, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar,
kemudian ada motivasi perilaku, kemudian ada posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas dan segitiga. Apa saja itu? Kita pretest dulu ya, sekilas. Disiplin itu apa kira-kira? Ada yang bisa kasih pendapat? Disiplin itu apa? Ini saya anggap pretest. Nanti ada post test. Contoh? Ya, pengertiannya. Disiplin itu apa sih? Menurut Bapak Ibu, disiplin positif yang Ibu tahu aja dulu. Nanti kan ada penjelasan. Nanti terakhir kita tanya lagi. Sesuatu yang dilakukan dengan tepat waktu. Tepat waktu berkaitan dengan peraturan ya berarti ya. Iya. Oke. Bagus. Terima kasih Bu. Mantap. Kita tengok nanti pengertian disiplin positif terutama, kemudian ada posisi kontrol guru. Ini pasti kita belum pernah mendengar. Apa kira-kira kalau saya bilang posisi kontrol? Belum ada kan? Belum ada kan? Oke. Kemudian segitiga restitusi ini kan sesuatu yang baru ya Bapak Ibu ya. Mungkin belum tahu ya. Baik. Kalau keyakinan kelas, apakah kaitannya dengan Tuhan? Tidak kan? Keyakinan kelas ada kaitannya dengan Tuhan nggak kira-kira? Tidak, hanya tidak. Yang dimaksud keyakinan di sini bukan keyakinan agama ya, keyakinan di kelas. Ya. Motivasi. Nah kalau ini pasti tahu ini motivasi apa? Bu Eka, misalnya? Dorongan dalam diri. Ya, oke benar. Kalau itu mantap. Iya, yang membuat kita semakin percaya diri. Nah, kenapa ini? Oke. Lanjut Pak Iman. Nah, yang pertama tadi ada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ini sesuatu yang baru. Kita harus pelajari ini dan kita harus praktekkan ini dalam pembelajaran khususnya pada dalam kurikulum Merdeka. Ya Bapak Ibu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Kita memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Kan setiap anak kan tak sama ya, Bapak Ibu ya. Setiap anak kemampuannya tak sama, latar belakangnya tak sama, sukunya tak sama. Kemudian anak baru, anak laki-laki dengan anak perempuan itu kan berbeda. Itu nanti menurut pembelajaran berdiferensiasi itu kita diminta untuk membeda-bedakan anak itu dalam rangka untuk memberi pembelajaran yang berbeda, bukan membeda-bedakan dalam artian tidak adil ya, bukan. Tapi di sini justru disitulah adilnya. Misalnya anak yang sangat kemampuannya sangat tinggi, kita kalau perlu kita kumpulkan dengan anak yang sangat tinggi tadi, kita kasih perlakuan berbeda dengan anak misalnya yang di sini tidak bisa baca atau pahamnya itu sangat rendah. Nah itu kita kasih pembelajaran yang berbeda. Seperti itu ya. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Nah ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan utama dari visi sekolah kita yang kita pernah buat kemarin itu ya ini profil pelajar Pancasila. Makanya nanti ada proyek. Ini Bapak Ibu ngajarnya kan hanya misalnya yang 3 jam, 2 jam, yang 1 jam itu untuk proyek. Semua ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya IPS itu 4 jam. Yang 3 jam ngajar di depan kelas, yang 1 jam itu proyek Pak. Misalnya kita proyeknya itu apa? Kearifan lokal. Ya. Itu. Jadi nanti misalnya setiap hari Bapak Ibu, karena itu ada jam 1 jam, itu kan selama 6 bulan. Jadi kita buat muatan lokalnya, misalnya kemarin masa apa Bu? Membuat apa? Muatan lokalnya kita buat apa misalnya? Makanan boleh, misalnya rendot atau apa Pak Iman? Yang lakse ya, misalnya lakse. Nanti kita buat lakse goreng, lakse kuah misalnya. Jadi yang kita tanamkan di situ nilai apa berarti? Kalau kita membuat lakse itu dari profil tadi gotong royong, karena kita buat per kelompok nanti, ya kan? Masuk gotong royong, apa lagi kira-kira yang masuk?
Pikir kontrol itu gotong royong. Yang profil 6 tadi kreatif. Jadi antara anak kan akan bersaing. Punya saya lebih cantik nih tampilannya, rasanya lebih enak. Di situ kan kreatif. Ya, apalagi melatih mandiri. Apa arahnya? Bahwa nanti ketika dia sekolah, sampai kan anak kita sampai SMP kan banyak ya, nggak melanjutkan ke SMA. Bisa jadi, nanti jualan laksa. Itu kan pendidikan mandiri itu namanya. Berarti nanti dia tidak tergantung dengan orang lain lagi. Itu Bapak. 3 tempat, 3 sudah boleh lah. Gitu. Nanti misalnya lagi semester selanjutnya temanya kita ambil kewirausahaan. Nah, kita jual gula. Kita membuat misalnya apa? Bakso. Kita buat bakso. Kita jual. Benar-benar kita jual. Jadi anak-anak harus ada laporannya. Itu kita mendidik apa juga? Kreatif juga kan? Tampilannya, kemasannya misalnya, kemudian rasanya, kemudian juga gotong royong kita ambil. Kemudian apa? Bernalar kritisnya. Masuk semua. Baik. Itu profil pelajar Pancasila ini Pak Wan. Profil pelajar Pancasila itu hanya 6 ini. Di situ juga ada, nanti kita sambil harus hafal karena anak-anak sudah hafal, jangan sampai kita tidak hafal ini. Nggak apa, nggak urut, yang penting jumlahnya ada 6 dan 6 itu harus paham. Ya, silakan lanjut. Nah, ini berkait dengan teori kontrol. Miskonsepsi itu ada kesalahan konsep, kesalahan berpikir bahwa saya bisa mengontrol manusia. Jadi guru bisa mengontrol murid, itu sebenarnya tidak bisa. Karena yang bisa mengontrol siapa? Diri kita sendiri, ya. Yang bisa mengontrol itu murid itu paling terpaksa. Ya, dia ikut kita itu bukan karena kita bisa mengontrol, tapi karena terpaksa. Karena jadi biasanya kalau terpaksa itu jangka pendek. Jadi itu kita sebisa mungkin nanti dalam teori motivasi kita akan belajar nanti teori motivasi. Kita sedikit mungkin menakut-nakuti anak dan memberi imbalan sama anak. Ini ternyata tidak bagus ya Bapak Ibu ya. Baik, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif akan tidak bermanfaat. Nah, penguatan positif ya seperti tadi, kita kasih imbalan, kita kasih pujian, anak tuh mantap pintar. Memang benar bagus bagi anak itu, tapi ternyata berimbas kepada anak yang lain gitu ya. Anak yang lain biasanya kalau yang satu udah puji, yang satu kecewa, kadang begitu ya. Asalkan kita benar-benar adil ya nggak masalah, tapi kadang kebanyakan kita sulit di situ. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Anak kalau kita kritik, kita salahkan, dikira kita salahkan depan umum, akhirnya malu, dia kan malu, kemudian akhirnya jadi baik. Itu mungkin pemikiran kita, ternyata salah. Justru biasanya menghambat potensi anak gitu. Makanya jangan sampai mengkritik, terutama memarahi anak di depan umum, itu yang nggak boleh ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga biasanya orang mama, bapak ya. Ini pendidikan ini mulai memang kita kurangi lah yang keras-keras itu, tetapi disiplin ya. Beda keras dengan disiplin beda. Baik, lanjut Pak Iman. Nah, Anda ini kita bermain game. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Oke, sampai sini paham ya? Contoh aja lah. Bu Jesi, saya tanya, apa yang paling berharga dalam hidup Bu Jesi? Keluarga. Sekarang bayangkan keluarga Bu Jesi dalam genggaman Bu Jesi. Ini perempuan. Pengen merebut keluarga Bu Jesi, boleh atau tidak? Tidak boleh. Sekarang itu tadi cara kasar, pakai cara halus. Disogok pakai duit. Kira-kira itu kasih nggak? Tidak. Nah di situ. Itu artinya yang bisa mengontrol siapa tadi? Kaitannya dengan teori kontrol. Siapa? Diri sendiri. Kalau Bu Jesi memang sudah nggak cinta dengan keluarga ibu, kira-kira dikasihkan nggak itu diminta? Iya, kira-kira dikasihkan nggak? Iya, dari situ. Berarti kalau sudah tidak cinta, berarti kan sudah nggak memiliki lagi, nggak pengen memiliki. Nah di situ berarti sudah tidak berharga. Maka dalam teori kontrol, yang bisa mengontrol itu sebenarnya diri kita sendiri. Kita mau baik, yang bisa membuat baik itu siapa? Diri kita.
bukan kepala sekolah, bukan kepala dinas, bukan itu. Jadi yang membuat kita bisa baik itu diri kita. Jadi anak-anak juga kalau kita didik itu, jadi jangan sampai kita paksa lah intinya. Kita didik disiplin, iya, tapi kalau kita semuanya kita paksa dalam jangka panjang jelek. Makanya anak-anak tengok, kalau tengok anak SD ya, kalau kita tengok dari SD-nya anaknya ketatin belajarnya, dikerasin betul mamanya karena masih kecil, mamanya masih ngerti, ya kan? Kelas 1, kelas 2, kelas 5, mamanya sudah ngerti karena rata-rata di sini orang tamat cuman SD, kan? Mama bapaknya rata-rata tamat SD. Jadi ketika pelajarannya itu kelas 6, kelas 5 sudah mulai sulit dan misalnya anak itu tidak ada motivasi belajar karena asal pasalnya dipaksa karena mamanya sekarang sudah mulai kendor memaksanya, agak-agak anaknya makin kendor gak? Ya. Iya, kita tengok dan itu terbukti di beberapa kalau kita tengok akan kita satu atap, jadi kita bisa tahu mana yang berubah. Karena nanti kalau sudah kelas 4, 5, 6 semua sudah bisa baca. Kalau kelas 1, 2 siapa yang bisa baca lancar rata-rata juara 1, yang bisa ngitung cepat juara 1. Tapi sudah kelas 4, 5, 6 semuanya sudah bisa baca, misalnya nih semuanya sudah bisa ngitung, itu rata-rata. Nah di sini kan nanti aslinya kenanya, terutama dari di SMP, di SD. Jadi sekali lagi yang bisa mengontrol orang itu, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau silakan. Macam hipnotis, pernah lihat di hipnotis? Jadi kalau kita di hipnotis itu, kalau kita nggak mau, yang hipnotis dalam arti ilmu pengetahuan loh ya, bukan hipnotis yang ilmu gendam kayak di Jawa itu, yang ditepuk langsung ngikut, itu bukan. Itu kalau itu bukan ilmu pengetahuan. Kalau hipnotis yang ilmu pengetahuan itu, ketika dijadikan ikuti perintah saya, itu biasanya memang ikut. Semuanya asalkan otaknya mengikuti, maka berarti dia sudah terkontrol dengan orang yang memberi sugesti. Nah, baik, kita lanjutkan. Bagaimana? Nah, ini pengertian dari disiplin positif. Nih Bapak Ibu ya, yang Ibu Jesi jawab tadi, disiplin itu ternyata asal muasalnya artinya adalah belajar. Ya, orang disiplin kan suruh belajar kan? Belajar apa? Misalnya sholat, disuruh belajar sholat ya. Makanya mama bapaknya keras kan? Disiplin, suruh datang jam 7.15. Itu dalam rangka disiplin. Itu pengertian disiplin dalam arti singkat. Jadi dalam arti sempit sekarang pengertian disiplin itu mengalami perubahan ya. Itu saya memaknainya itu pengertian disiplin dalam arti sempit. Kalau dalam arti yang aslinya yang luas itu seperti ini, belajar itu sendiri adalah disiplin. Jadi Bapak Ibu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dalam hati manusia, semua orang, baik itu anaknya pencuri, perampok, kalau ada nengok orang di jalan, hati kecilnya ada orang di jalan, kakinya pincang, orang perempuan tua lagi, kira-kira mau menyeberang, itu dalam hatinya minimal dalam hatinya. Kalau dia tidak mau membantu, minimal dalam hatinya ingin membantu. Minimal dalam hatinya ingin membantu. Itu menunjukkan bahwa manusia itu memiliki hati yang baik. Itu lagi. Ada Excel teknis sekali aja. Baca dengan baca. Itu hidup. Baik, jadi disiplin positif ini mengacu pada disiplin diri. Jadi kalau diri kita ini pada dasarnya mencintai hal-hal yang kita yakini benar. Ya, Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan peserta didik dalam tanpa penghargaan atau reward serta ancaman atau hukuman. Nah, ini yang namanya disiplin diri nih. Jadi intinya kita mendidik anak-anak kita, termasuk anak pribadi juga, anak kandung, itu dalam mendidiknya tanamkan kesadaran diri. Kalau itu sudah tumbuh, insya Allah akan tumbuh disiplin positif. Ya, contoh ya kayak Nathan dulu, kalau saya ngajarkannya ya memang berat kalau masih kecil, keras kita, keras dalam artian disiplin tadi. Ketika sudah mulai, apalagi sekarang sudah masuk pesantren, itu ada perbedaan, sudah tidak perlu disuruh lagi. Nah itulah, itu berarti sudah tumbuh tuh disiplin positifnya. Tapi kalau waktu disuruh ayah ibunya, enggak, ketika ayah ibunya enggak nyuruh, kadang curi-curi dia tidak sholat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi nilai-nilai universal ini nilai yang dimanapun di dunia ini tanpa nengok suku, tanpa nengok agama, pasti setuju kalau itu baik. Apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar di dalam masyarakat. Contoh, kalau meludah sembarangan itu sopan atau tidak? Nah, itu berarti nilainya arahnya ke sopan santun tuh. Nilainya sopan santun. Kalau ada orang lagi kesusahan, kita tengok, itu arahnya nilai apa tuh? Empati, ya kan? Melihat orang yang merasakan macam mana, itu nilai empati. Kemudian kayak tadi kerja bareng-bareng, nilai gotong royong, itu namanya tidak memandang suku, tidak memandang agama, bahwa manusia itu pasti setuju kalau itu baik. Saya rasa perampok pun ada nilai gotong royong ya Pak ya? Iya kan? Kalau dia nggak bekerja sama orang 4-5 orang, nggak bisa jadi. Kasarnya gitu. Artinya seorang perampok aja meyakini bahwa nilai gotong royong itu baik. Kalau nggak gotong royong, dia mungkin nggak dapat itu. Baik, lanjut Pak Iman. Biar tidak sepaneng, biar tidak agak fresh, kita main game dulu lah. Main gamenya, minta tolong berdiri semua di tempat yang kosong, jangan di iya, oke, mantap. Mari agak di sini. Iya. Bapak Ibu, kalau saya bilang tono, tahu tono kan? Tono itu gini, kanan, ya. Kalau tini ke kiri, kalau bapak ke depan, kalau mama belakang, kalau semuanya muter. Iya, oke. Bapak, emak, tono, tini, oke, ya. Siap. Kalau saya bilang pas, berarti maju ke depan. Lurus. Maka tadi posisi gini nih misalnya. Pas, langsung begini. Oke? Baik. Saya cerita, kalau mendengar kata itu tadi, maka gerakannya itu gini. Oke, paham ya? Bapak tadi di mana? Bapak di Bapak. Iya, bapak ke depan, mama ke belakang. Oke? Oke. Sudah hafal? Oke. Kalau semuanya gimana? Muter, oke. Muternya ke kanan aja. Pak, ayo kawan, sini. Ulangi kawan ya. Di sini. Saya ulangi kawan. Kawan baru keluar ada perlu. Kalau saya bilang tono ke kanan. Oke? Nah, kalau tini ke kiri. Tono kanan, tini kiri. Kalau ayah atau bapak depan, bapak ke depan. Mama atau ibu ke belakang, ya. Ibu ke belakang. Kalau saya bilang pas, lurus. Kalau bilang semuanya, muternya ke kanan. Ya, ini ke kanan ke kiri? Ke kiri ya? Saya bilang ke kanan ini. Ini bukan ke kanan Pak. Ini muternya ini. Kanan kan? Kanan. Oke. Muternya ke kanan biar sama semua. Oke. Saya ulangi, saya akan cerita. Kalau mendengar kata itu berarti kita sesuai gerakan. Oke. Pada hari Minggu, Tono dan Tini beserta ayah dan ibu pergi ke kebun binatang. Pas. Mereka berjalan-jalan mengelilingi kebun binatang, kemudian membentangkan tikar di hamparan yang sangat luas. Akhirnya ketika Tono
Dan Tini kehausan, pas. Dia meminta makan atau minuman kepada ayah dan ibunya. Ayah ibu boleh ketawa ya. Ayah ibu lagi atau ibu dan ayah Masih gini. ayah terakhir ya. Pas menuju ke warung tempat jualan. Lalu ayah dan ibu membeli roti dan aqua. Pas. Lamun pas. Setelah membeli itu, ayah dan ibu atau ibu dan ayah lalu pas menuju ke tempat anak-anak. Dalam perjalanan, anak-anak menunggu cukup lama. Akhirnya Tono memanggil, "Ayah! Ayah! Ayah! Ibu! Ibu! Ibu!" Pas. Seperti itu. Dan akhirnya setelah bertemu, mereka semuanya makan bersama. Oke, silakan duduk kembali. Itu salah satu strategi Bapak Ibu ketika kita melihat anak-anak kita sedang apa? Bosan, boleh buat seperti itu. Ya. Ini salah satu cara untuk juga menggunakan media teknologi juga salah satu tuntutan zaman ya. Sini lagi. Baik. Selanjutnya, ini tadi nilai-nilai kebajikan yang universal itu apa saja? Yang sama kita, yang ini ya kita pelajari ya. Yang sama kurikulum Merdeka Belajar. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Di samping itu banyak lagi, bahkan ada 6 organisasi yang menyatakan bahwa ini merupakan nilai kebajikan global. Global itu universal, seluruh dunia mengakui kalau ini baik ya. Toleransi, siapa yang tidak peduli, apa maksudnya tidak setuju kalau ini berupa nilai kebajikan? Pasti setuju ya, kawan ya. Nah, kawan kita termasuk yang beragama beda sendiri kan, kawan. Kemudian rasa hormat, ini menghormati dengan orang yang lebih tua. Integritas kaitannya dengan pekerjaan ya, mandiri dan seterusnya. Termasuk di sini ada tadi apa enggak? Komitmen, percaya diri, ini semua penting ya untuk anak-anak kita. Cuman yang kita fokuskan di sini sementara ya. Kalau dalam kurikulum yang sebelumnya K13 kan banyak tuh ya, banyak sekali, ada sekitar 18 kurikulum. Karakter yang kita harus sampaikan ke anak-anak, seperti jujur, ada kan di situ. Ini sudah masuk di sini semua lah. Kalau sudah beriman dan bertakwa dan beragama, otomatis jujur nanti, itulah anggapnya ya. Oke, silakan lanjut Iman. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Seperti kalau belajar IPS, maaf ya kawan, belajar IPS kalau kebutuhan dasar ada 3. Primer, sekunder, tersier, menurut tingkatannya ya. Kalau di sini secara umum kebutuhan manusia itu ada 5. Apa itu kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi. Kenapa kok kita belajar kebutuhan dasar sih? Ini karena anak-anak kita melakukan suatu tindakan yang mungkin tidak terpuji menurut kita, itu pasti ada alasannya. Kita tidak boleh langsung menghakimi anak kita nanti, kamu telat aja. Kita tanya dulu apa telatnya itu karena apa, gitu ya. Kita tanya alasannya. Maka nanti dalam posisi kontrol, ada lanjutannya materi ini adalah posisi kontrol, ya. Bapak Ibu, lanjut. Apa saja kebutuhan dasar itu? Kita lanjutkan, Pak Iman. Nah, ada 5 di sini Pak Watis.
Kalau di IPS kan, di sini dimaksud primer ya namanya, kebutuhan primer, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ini primer. Makanya kalau nggak ada ini, nah, terus kita ini bersifat pribadi. Ini semua orang harus mempunyai ini. Kalau di sini kasih sayang dan rasa supaya diterima, ini biasanya anak-anak SMP nih Bu. Makanya yang caper-caper, nah ini kaitannya dengan sini nih. Kita tengok. Makanya kalau dalam masuk pertama kali itu kan kita biasa diagnosa ya, diagnosa asesmen diagnosis itu kaitannya dengan melihat anak ini latar belakangnya apa, kok begini, itu kan ada kan orang tuanya kaya atau tidak, itu pengaruh tuh biasanya loh. Dan anaknya caper tuh biasanya kurang perhatian ya, dari orang tuanya. Ini nih biasanya orang punya kebutuhan ini, pengen dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, bayangkan kalau anak mau bekerja sama kawan yang lain ditolak, itu nanti kan jadi minder dia. Makanya kita harus melihat kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia ini secara umum ya, bukan menurut ilmu ekonomi, ini menurut ilmu psikologi. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan itu ya kaitannya menguasai orang lain, harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin kan menguasai ya. Kan ada tuh kan, contoh anak kita email. Kalau dia ngomong, diam dulu, maka dia gitu. Itu kan kebutuhan itu tuh, pengennya menguasai. Ya. Kalau kita kaya, sudah punya warung bakso besar, kita kan pengen buat warung lagi cabangnya ya Pak ya. Nah, itu namanya penguasaan tuh, kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan. Ada orang melakukan sesuatu tindakan karena ingin bebas. Ini yang nggak betul ya. Atau artinya bebas yang ngawur yang saya yang tak betul itu ya. Tapi bebas yang lewat ini ya benar. Kalau kita mendidiknya nggak benar, kita marah-marah terus ini nggak boleh, sini itu nggak boleh, semuanya nggak boleh. Kacau. Maka pendidikan kita kemarin harus berpihak kepada murid ya. Kebebasan itu artinya kaitannya dengan mandiri. Jadi anak kita itu punya hak, punya kebutuhan untuk mandiri. Jadi kalau anak itu kalau seandainya kita makan, kita kasih terus suap, sebenarnya itu mau mandiri, dia nggak mandiri. Yang jadi masalah kendala kita di sekolah-sekolah saat tahun ini, pengetahuan dasar anak-anak kita memang terlalu minim ya. Pengetahuan dasar itu pengetahuan awalnya sebelum kita belajar A, pengetahuan sebelumnya itu dia belum tahu, jadi atau belum bisa bercakap-cakap, kemudian dia sangat sedikit membaca. Nah itu masalah kita itu. Bagaimana kita menumbuhkan motivasi anak-anak yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kesenangan, need for fun kalau bahasa Inggrisnya ya. Karena ini need for freedom, free bebas. Penguasaan itu power. Kemudian yang rasain sayang itu love and belonging. Kemudian bertahan hidup itu survival, jadi orang survive. Yang kesenangan, dia orangnya suka main, nanti kita terangkan. Itu bisa jadi karena dia ingin cari kesenangan. Ada orang yang melakukan kejahatan karena kesenangan, bahaya ya. Yang kayak gitu yang tak boleh ya. Mudah-mudahan nggak sampai anak kita melakukan kesalahan bukan karena kesenangan. Mudah-mudahan bukan karena itu ya. Yang kita harapkan hanya inilah, kalau mau mencari kesenangan. Maksudnya kalau dia melakukan kesalahan mudah-mudahan karena ini. Tapi bisa jadi bisa semuanya. Terutama ini ya, minimal ini sama inilah yang paling sering ya. Saya rasa kalau untuk sekolah kita yang paling sering di sini. Contoh, anak telat jam 7.15 kita masuk, sudah ada kegiatan literasi di depan, masih ada anak yang masih makan. Itu kan kebutuhan ini nih. Bagaimana kita ajarkan anak jam 9.30 karena sudah terbiasa dalam hari-harinya itu makannya jam 7.30-an, ya akhirnya dia mau tak mau tetap akan harus makan, harus memenuhi kebutuhannya itu. Kalau kita paksa dia masuk dulu, dia insya Allah saya yakin guys pasti belajarnya nggak konsentrasi. Itu intinya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Saya minta ada satu orang memberikan pendapat. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas bernama Agus. Jadi muridnya namanya Agus, gurunya namanya Bu Ria. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang Anda lakukan?
Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ayo, siapa yang mau memberi pendapat? Silakan, 2 orang boleh. Ada beda tuh pasti pendapatnya. Ayo coba, silakan. Bu Uci boleh? Bu Eka? Apa kira-kira Bu Eka? Yang pertama dulu, apa yang Anda lakukan kalau jadi kuliah? Mendekati Agus. Mendekati Agus. Bertanya. Bertanya. Kenapa Agus melakukan itu? Meminta pengetahuan. Iya benar sekali ya, benar. Terus menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu tuh? Kira-kira alasannya apa tuh? Lapar. Karena lapar. Berarti lapar mencari kebutuhan apa tuh? Nah, hidup. Bertahan hidup, benar ya. Apa mungkin karena kalau dari kasusnya cuma sekecil ini ya, kalau kasusnya cuma benar-benar kalimatnya cuma begini, ya bisa dipastikan anaknya ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Tapi kalau, nah ini dia yang dijawab dari Ibu Jesi sama Ibu Uci tadi. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan dia. Jadi kita nggak boleh menuduh anak langsung, memvonis langsung. Minimal kita tahu dulu alasannya. Nanti ada kaitannya dengan posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Tindakannya bagaimana? Ini. Kalau Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa makanan, ya itu berarti kebutuhan survival, bertahan hidup. Ya. Kalau Agus tadi pengen supaya apa? Kawannya itu peduli dengan dia, berarti dia kurang kasih sayang, pengen diperhatikan, gitu ya, gitu. Kalau misalkan kalimatnya tadi dijelasin lagi, makanya kita harus tahu. Kemudian karena dia orang yang paling besar di situ, kalau ada kalimat tambahan misalnya di situ dia yang paling besar si Agus ini, ada kemungkinan ya apa tuh? Penguasaan, betul. Dia pengen berkuasa di situ, jadi preman misalnya, enggak ya? Dan enggak ada anak kita yang seperti itu. Kemudian kaitannya dengan Agus merasa bosan di kelas. Dia pengen ngusil kawan karena jenuh dia. Jadi cari apa dong? Ingin nyari kebebasan. Jadi kebutuhan yang waktu itu yang ingin dipenuhi adalah kebebasan. Kalau pengen iseng, oh bersenang-senang ya, bersenang-senang ya. Maaf. Kalau hanya iseng, iya ya. Kalau ingin iseng hanya bersenang-senang. Ingin bersenang-senang aja. Wah kacau kalau yang tidak boleh ini yang ini sebenarnya. Anak jangan sampai ya kita termasuk jangan sampai melakukan perbuatan negatif dalam hal apapun baik agama maupun hukum ataupun apa. Dasar melakukannya adalah karena kesenangan. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita minimal inilah. Makanya perampok itu paling bahayanya kalau ada perampok melakukan tindakan rampok, uangnya dipakai untuk berjudi, menarkoba, mabuk-mabukan, berzina, kan parah ya. Ini berarti jelas itu senang bukan untuk bertahan hidup kali ini. Tapi kalau kadang-kadang tuh kita nengok ya Allah ada ibu-ibu nyuri di toko roti hanya untuk apa ditanya? Ternyata alasannya untuk anaknya makan karena sudah 1 hari ini belum makan, kan kasihan kalau kayak gitu. Kan kita nggak tega juga. Baik, lanjut Pak. Nah sekarang kita lanjut ke teori motivasi. Tadi sudah saya bilang bahwa anak melakukan suatu tindakan ada alasan kebutuhan. Nah sekarang kaitannya dengan dorongan yang kita sudah bahas tadi, motivasi dalam diri. Nah jadi yang tadi yang puisi yang dibacakan oleh anak kita tadi Gimel itu arahnya ke sini. Kalau kita tadi baca mendengarkan tadi puisinya, itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam artian apa? Takut. Kau pukul nanti. Akhirnya, belikan bapak ini rokok. Kalau nggak mau aku pukul. Misalkan orang tua kan banyak kayak gitu ya. Nah itu berarti dia melakukannya bukan karena senang itu, karena takut. Karena terpaksa, betul. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kebalikannya, penghargaan dari orang lain. Kalau yang versi yang puisi tadi, orang melakukan suatu ibadah itu kadang karena apa? Dapat surga, ya kan? Ya, dalam agama Nasrani kok, iya kan Pak? Ada kan? Orang melakukan tindakan yang baik pengen masuk surga kan? Nah, semua agama pasti ada yang seperti itu. Cuman salah Pak. Semua agama kalau alasannya ke sana salah menurut saya. Karena yang benar adalah karena benar-benar karena ketaatan dirinya kepada Tuhannya,
bukan nyari surga, bukan karena takut masuk neraka. Ini yang perlu kita luruskan. Nah, dua ini termasuk motivasi ekstrinsik. Apa itu ekstrinsik? Dari luar diri, ya, dari luar orang itu sendiri, yang mengaruhi orang lain, kayak tadi misalnya karena bapaknya, kan bukan dari dirinya sendiri. Kemudian gurunya, kamu kalau nggak ngerjain tugas ini, kamu nggak naik kelas. Nah, itu nakut-nakutin tuh. Ada lagi, kamu belajar yang rajin, nanti kalau juara satu, bapak kasih hadiah iPhone. Iya, jadi iya, itu juga tidak mendidik sebenarnya. Jadi sebenarnya kemarin dalam diklat itu juga saya yang bertanya sendiri waktu itu di dalam LMS, saya bertanya, dijawab. Kebetulan instruktur dari Jawa itu jawab, dari Lampung, guru nasional, dia jawab. Kan saya bilang begini, Pak, maaf Bu, kan kami sudah biasa membuat atau memberikan hadiah berupa piala, kemudian sertifikat dan sebagainya kan. Karena menurut teori ini kita tidak boleh memberi imbalan dan sebagainya, membuat ranking dan sebagainya. Macam mana itu Pak? Macam mana itu Bu? Jadi dijawab, dibandingkan ke kami, menurut Bapak sesuai nggak dengan teorinya? Nggak sesuai, nggak sesuai. Nah, jadi yang dimintanya apa itu tadi berbahayanya. Boleh kasih dia, tapi kalau bisa semua anak kasih dia. Saya bilang, wah, dana bagi kami tidak akan cukup kalau seandainya memberi semua hadiah. Jadi ada kawan yang memberi masukan, bagaimana kalau dibuat hadiah semacam piala karakter, misalkan kalau dalam bahasa anak gaul sekarang, si paling, ada kan itu? Ada kan menjadi si paling apa? Rajin, si paling disiplin. Jadi, wah, kalau semuanya hadiahnya berbentuk piala ya memang berat sekolah. Tapi kalau misalkan hadiahnya mungkin diturunkan nilainya, misalkan hanya beberapa ribu ya bisa sih. Misalnya berbentuk buku, 2 buku, masih bisa. Kalau bisa semua anak itu maunya si narasumber dan menurut teori ini sebenarnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau waktu itu saya jawab gini, maaf Bapak Ibu, saya melakukan ini satu, kecakapan hidup manusia itu yang dibutuhkan dalam hidup sekarang ini dua menurut saya. Satu, berkompetisi, ya kan? Ya. Kita harus berkompetisi kan? Kalau misalkan nanti anak kita lulus sekolah kan harus bersaing dengan orang lain. Tes CPNS saja ada kompetisinya ya kan? Ini nggak lulus, ini lulus. Kemudian nanti dia cari kerjaan, sebelahnya jualan, sebelahnya jualan juga. Kita harus berkompetisi. Mana yang memungkinkan, yang yang laku kan itu berkompetisi. Yang selanjutnya, yang nomor 2, anak kita harus punya juga. Jangan hanya berkompetisi, bahaya nanti orangnya egois. Hanya butuh juara, hanya butuh menang aja. Segala cara dibuat nanti. Makanya kalau main bola kaki akhirnya udah emosi, nendang kaki ngawur, mematahkan kaki, itu salah satu bentuk yang tidak sportif. Itu imbasnya kalau kita mendidiknya terlalu kompetisi. Ya. Yang selanjutnya adalah bersosialisasi. Nah, ini ngimbanginya ini. Nah, imbangnya ini bersosialisasi artinya kita ketika di dalam kelas berlomba dalam perlombaan OSN, dalam perlombaan O2SN Pak Arif Bime, itu ya kita berkompetisi. Tapi ketika sudah keluar dari perlombaan kita berteman semuanya, ya kan gitu ya. Nah itu maunya saya jawab itu, tetap ya nggak bisa, nggak boleh, ya, tetap kalau bisa ya itu tadi, kalau bisa semuanya atau tidak sekalian gitu. Tapi ada sampai kawan saya nanya gini, Pak, memang benar kalau kata Bapak itu harus diadakan karena nanti orang tua tak tahu yang dulu dapat, sekarang nggak pula, tak dapat, aloketnya, nah seperti itu, ada risikonya seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, silakan. Nah, dan kaitannya dengan teori motivasi ada juga kita bedakan 3 hal ini. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Ini kaitannya tidak terencana dan tiba-tiba. Tadi yang saya bilang, misalnya kita ada anak telat nih, telat 15 menit kita hukum. Ini kan tidak ada dalam peraturan kelas, tidak ada dalam kesepakatan kelas. Tiba-tiba hapusan 10 kali. Nah itu tidak boleh ya Bapak ya, sudah benar-benar identitas gagal. Murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Nah ini nggak boleh. Makanya sekarang membuat kesepakatan kelas. Bapak Ibu wajib nanti ya ada namanya keyakinan kelas, wajib membuat setiap guru. Nah keyakinan kelas kita apa? Gitu ya, tanyakan.
bersifat satu arah dari guru aja, satu arah. Berupa hukuman psikis ya tadi fokus A. Nah, itu boleh. Kalau konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Nah, kayak kemarin kita buat peraturan dengan orang tua murid, dengan komite, dengan kita, kemudian OSIS ya kan, perwakilan anak-anak diwakili oleh OSIS itu sudah termasuk di konsekuensi. Murid kira-kira tetap nyaman nggak murid? Karena tidak nyaman, dia kena poin. Ya kan poin ini konsekuensinya ini ada kan? Kayak memecahkan kaca disuruh apa? Konsekuensinya ganti. Nah itu kan tidak nyaman loh. Kan nggak suka harus suruh ganti uang, ya kan? Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, Bu Ci itu kamu megang apa? Buku poin. Ya itu resikonya. Kemudian kalau restitusi, nah di sini yang dianjurkan kita yang restitusi. Proses menetapkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita panggil, kita ajak kerjasama, kita tanya maunya gimana, bagusnya gimana, yang kita sepakati kelas gimana. Nah itu namanya restitusi. Oke Pak Iman, kita lanjutkan. Nah, hukuman itu menyebabkan identitas murid itu gagal. Identitas gagal itu artinya nanti jadi anak gagal. Jadi dia biasanya bisa jadi bunuh diri. Kalau orang dibully kan gitu ya. Kemudian dia akan tidak percaya diri. Itu resikonya identitas gagal nih. Kalau identitas sukses, konsekuensi sama restitusi. Orang yang biasa ikut peraturan biasanya dia sukses karena mengikut konsekuensi. Karena takut konsekuensi dia masih kategori sukses. Boleh ya, boleh. Restitusi itu yang paling bagus. Oke, saya rasa ini kita lewatin aja. Jadi di sini sifatnya negatif ya Pak Iman, Bapak Ibu. Yang di sini negatif kalau hukuman, kalau ini netral. Karena ada pilihan. Kalau melanggar kan hukumannya ini sudah tahu dia. Kalau positif ya anak kita kalau yang melanggar yang apa, yang positif kita kasih apa sesuatu ada kan? Itu sudah masuk di sini di dalam peraturan itu sudah ada. Alhamdulillah. Ya, kita dalam melaksanakan ini sudah. Nah kita yang kita mau benahi yang ini nih. Ya. Kita mulai terutama wali kelas, ya terutama sih dari guru mapel, kemudian dari wali kelas dan guru BK. Kita benahi nanti, mudah-mudahan dengan begitu anak semakin nyaman dan semakin baik perilakunya. Makanya setiap pagi saya kalau tak lupa mendoakan kita sama anak-anak, minta doanya anak-anak, minta berdoa bersama, bagaimana kita semakin baik semuanya. Lanjut Pak Iman. Nah, kita latihan sekarang yang tadi. Untuk memahamkan sejauh mana pemahaman Bapak Ibu untuk melihat apakah ini hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah itu termasuk apa? Hukuman. Tetap membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya sendiri. Konsekuensi. Ya bagus ya. Berarti sudah ada peraturan. Kalau orang berbuat kejelekan ya dibersihkan. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman. Mantap. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi masih bagus ya Bapak Ibu ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Jangan sampai ya Bapak Ibu ngasih hukuman aja. Bahaya pingsan orang. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Ayo, murid diminta bertelanjang kaki. Hukuman. Ini fisik arahnya, nggak boleh ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman. Ini berarti betul semua hukuman luar biasa teman-teman kami. Kita lanjut. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, Bapak Ibu silakan kasih komentar sedikit saja. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga saat pelajaran tersebut berlangsung dia banyak diam dan menggambar di bukunya. Pada saat guru matematikanya yang namanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap pada saat menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut sebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap-gagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut terhadap Iva? Tidak. Tidak. Alasannya? Alasannya Pak Seno apa ya? Istilahnya memberi malu di depan umum. Iya, mempermalukan anak itu memberi hukuman psikis namanya. Batinnya itu bisa tertekan, malu. Nah, anak-anak yang kena ini termasuk pembulian ya. Ini termasuk pembulian, ini bahaya ya, seperti ini. Baik, yang kedua, mantap. Jawabannya analisanya bagus. Nomor 2, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Mengapa? Mengapa? Karena tindakan itu dilakukan secara apa? Berdiri di depan kelas. Apa? Fisik. Ya, fisik. Berdiri di depan kelas. Fisik. Mengangkat kaki. Fisik. Kemudian dilakukan secara spontan, secara mendadak, ada di aturan dan sebagainya. Oke, bagus, mantap semuanya. Lanjut. Nah, ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Nah, yang 3 ini membuat identitas gagal. Yang tadi hukuman arahnya identitas gagal kan? Kalau konsekuensi dan restitusi membuat identitas sukses. Nah, yang pemantau dan manajer ini identitas sukses. Yang paling ideal yang mana? Yang manajer ya. Kalau tidak bisa manajer minimal yang ini maksudnya. Apa itu penjelasannya? Kita lanjutkan. Oh, ini langsung contoh kasus. Gini aja Bapak Ibu ya. Kalau ini sekilas teman pembuat rasa bersalah itu anak ya kita salahkan lah di depan umum. Kita salahkan ketika kita ngobrol. Masa begitu saja nggak bisa? Kan mudah ini. Itu membuat rasa bersalah. Ya. Kalau penghukum yang kayak tadi Pak Seno tadi, anak terlangkap, bukan kamu, itu namanya penghukum. Kalau teman itu cenderung kita posisi kita sebagai teman itu kita cenderung membela anak, kemudian menganggap dia memanjakan dia, akhirnya dia tergantung dengan kita. Itu makanya disebut identitas gagal. Dia nanti mengandalkan kita, kata Pak itu boleh. Nah, itu yang bahaya. Itu kalau arahnya kita memposisikan sebagai teman. Kalau pemantau, kalau pemantau ini kayak Bu Uci tadi memegang buku poin. Nah, Anda melanggar peraturan ini, tentang kalau poin ini tanda tangan, itu pemantau. Berkaitan dengan peraturan. Kalau manajer mencari solusi bersama dan disarankan dari dia sendiri, dari anak itu sendiri. Ya, lanjut memang. Nah, ini ada kasus penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, misalnya nggak pakai topi. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini berarti kira-kira apa nih? Mantap. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja menyawakan bapak. Membuat merasa bersalah, ya kan? Ciri-cirinya membuat ibu bapak kecewa, itu membuat rasa bersalah. Lanjut, teman-teman. Kemudian, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini yang manajer nih, Ibu ya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Pak, saya mau jadi satu, mengajak anak itu berbicara. Karena kadang anak-anak kita ini kan kurang berbicara ya, berbicara yang formal. Jadi kita melatih, bagaimana menurut kamu? Misalnya, Pak, saya insya Allah yang akan datang, berangkatnya jam 7, saya siapkan semuanya. Kalau tadi Pak saya kan bangun aja jam 7, mandi, hanya 5 menit lari, dan saya terlupa Pak, misalnya seperti itu kan. Biarkan dia cerita, biarkan seperti itu ya Bapak ya. Ini manajer yang kita harapkan yang ini. Memang sulit sih kita latihan ya, benahi, insya Allah anak-anak semakin baik. Yang paling tidak boleh menghukum anak di depan umum, itu yang nomor 1 yang paling tidak boleh Bapak ya. Marah-marah di depan umum, apalagi ada SD, ada SMP di depan, itu aja yang kita hindari, nomor 1 itu. Lanjut. Nah, posisi kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa ini? Mantap. Kecewa sekali. Biasanya ya nomor 1 memberi hukuman. Lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, mantap. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya.
Kamu tidak pernah berenang berlakunya. Nomor 2, apa tadi? Membuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Jadi yang melakukan itu juga merasa bersalah. Ayolah, lakukan ini demi bapak atau ibu. Apa ini ayo? Lakukan ini demi bapak ibu. Tadi teman, ya posisinya teman. Nah, ini contoh orang-orang yang anak-anak yang ngomong macam ini berarti dia memposisikan guru yang ngomong macam ini, maksud saya itu dia posisi kita berarti sebagai teman. Lanjut. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo kaitannya dengan apa ini? Kamu tidak akan dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Kaitannya dengan apa? Konsekuensi berarti apa? Yang nomor pemantau. Betul sekali. Ya, bagus. Udah ngerti berarti. Nah, sekarang keyakinan kelas hampir terakhir. Sekali lagi lanjut. Apa itu keyakinan kelas? Adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang tadi sudah kita pelajari, ya kan? Yang disepakati bersama. Nah, ini bedanya. Secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, ini ahli psikologi, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam, intrinsik. Nah, kita harap tadi motivasinya intrinsik, ya, melakukan suatu tindakan yang positif. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi arahnya ini supaya kita buat keyakinan kelas nanti, Bapak Ibu tolong ya nanti masuk itu membuat keyakinan kelas dulu. Saya sudah buat, semua 3 kelas sudah buat saya. Jadi kita buat. Ya, ingat tak keyakinan kelas kemarin? Kita gitu aja. Kalau nggak mau panggil ke Rano. Terus menurutmu apa solusi dari kamu kalau kamu melanggar ini? Kita tawarkan ke mereka lagi. Lanjut bagaimana? Nah, ini bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan yang kita mau ambil apa? Tanggung jawab kan? Kalau habis minjam, kembalikan. Itu kalau orang utang, bayar. Itu apa? Mendidik apa? Nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kaitannya dengan nilai yang tadi ada nilai universal tadi. Nah, arahnya ke sini. Menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah. Itu bisa nilai disiplin, boleh, komitmen boleh. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain juga. Gunakan masker, menggunakan masker, masuk apa itu? Kesehatan lah, ya kan? Keselamatan juga masuk. Oke, lanjut. Kalau misalkan ada anak buat begini, Bapak Ibu, membuat peraturan, Pak, kita boleh, Pak, kami minta, dia buat peraturan ya, kesepakatannya gini. Kami minta nanti kalau pas belajar ada ini Pak, ada apa namanya? Ada ice breaking lah dari guru. Misalnya dia minta kayak seperti itu. Atau kalau tidak dari guru, dari kami lah Pak. Kami membuat ice breaking. Itu berarti keyakinan yang mau dibentuk apa tuh? Keyakinan yang mau dibentuk apa tuh? Kalau dia ngomong seperti itu, ini kita tawarkan ke anak-anak ya Bapak Ibu ya, buat keyakinan ini, membuat peraturannya dulu, baru kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sedikit aja. Apa tuh? Nilai kesenangan. Karena ya kan pengen senang dia, artinya pengen senang. Ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak. Jadi kan tadi keyakinan kelas itu yang sebelah sini kanan kan. Tanggung jawab itu nampak atau tidak? Tidak. Tapi kalau mengembalikan uang, nampak kan? Mengembalikan buku, nampak kan? Maka kalau yang keyakinan itu bersifat abstrak itu tidak nampak. Daripada peraturan, yang peraturan tadi lebih konkret. Anak dilarang memakai sepatu berwarna selain hitam, itu jelas. Sepatunya tidak hitam, melanggar peraturan, kan gitu. Itu berarti bukan keyakinan ya. Jadi keyakinan itu abstrak, simple. Yang kedua, bersifat universal, berlaku umum, di mana-mana diterima. Nggak ada ceritanya nggak cocok dengan orang lain. Oke, pasti cocok. Ya. Dalam bentuk kalimat positif. Jadi nanti kalau buat keyakinan kelas, peraturannya dulu buatnya itu jangan sampai ada kata-kata dilarang, tidak boleh, jangan, nggak usah. Misalnya datang tepat waktu, gitu aja, nggak usah. Itu buat peraturannya ya, kesepakatannya dulu ya. Baru disiplin, keyakinan nilainya. Oke.
Jadi nggak usah jangan datang terlambat, jangan gitu. Kita buang kalimat-kalimat seperti itu, kita ganti dengan kalimat positif. Lanjut. Nah, ini yang terakhir namanya segitiga restitusi. Nah, ini kaitannya dengan menyelesaikan masalah tadi. Yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahap, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu memang. Nah, yang menstabilkan identitas itu kita nggak vonis dulu. Kalau anak salah itu kita nggak vonis. Anak, oh iyalah, orang salah itu biasa lah. Nah, itu. Kamu pun bukan satu-satunya yang salah. Nah, itu sudah menstabilkan identitas. Misalnya seperti itu. Lanjut, Pak Iman. Bapak Ibu pun pernah melakukan seperti itu. Nah, itu juga. Tapi yang kata-kata itu dihindari ya. Itu masuk menstabilkan identitas. Lihat, oh ternyata Pak Guru pun gitu juga. Tapi jangan gitu. Diusahakan yang satu lagi tadi. Yang validasi tindakan yang salah itu biasanya nanyakan alasannya, alasan kebutuhannya, arahnya ke kebutuhan ya. Mau tadi ngomong ini apa sih masalahnya, gitu. Ya, baik. Lanjut yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini, apa keyakinan jelas saja? Tanggung jawab Pak, oh disiplin Pak yang saya langgar Pak, gitu ya. Ya tadi, oh tidak menghargai orang lain Pak, kaitannya dengan bullying, ya. Terus tanya lagi, terus solusinya dari kamu apa yang mau kamu tawarkan biar masalahnya selesai? Oh, setelah ini Pak saya minta maaf sama kawan saya. Kemudian, misalnya apa lagi? Saya tidak akan ulangi lagi, kan gitu ya? Itu dia ngomong sudah seperti itu, udah bagus lah itu. Itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Dan kita harapkan kita menggunakan segitiga restitusi ketika ada anak yang melanggar. Ketika sudah nggak bisa benar-benar dibina menggunakan ini, baru pakai apa? Konsekuensi tadi yang ada peraturan sekolah itu yang terakhir. Baik, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan? Mudah-mudahan kita ini ya Bapak Ibu ya bisa menyampaikan hal ini kepada teman-teman yang lain yang tidak ada, kemudian juga kita praktekkan ke anak-anak kita. Mudah-mudahan diharapkan ke depan anak kita semakin memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Amin. Silakan Bapak Ibu, kami buka ada sesi pertanyaan. Jika Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ini kan sudah ada. Oh, cek, oke. Silakan yang mau bertanya. Terima kasih pada Bapak telah memberikan kesempatan kepada kami. Pada kesempatan ini yang ingin kami tanyakan terkait soal pemberian piala dan sertifikat untuk anak yang berprestasi. Kalau berdasarkan yang Bapak sampaikan tadi, kedepannya untuk pemberian piala dan piagam untuk anak yang berprestasi tidak dibenarkan lagi. Jadi, yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya agar anak yang berprestasi itu memiliki nilai lebih di mata, maksudnya gini, biar anak-anak itu termotivasi atau teman-teman yang lain bisa termotivasi dari prestasi yang telah diraih oleh teman-temannya jika tanpa melalui pemberian piala dan piagam. Itu Pak, terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi itu pertanyaan saya kemarin juga yang saya ulangi. Jadi memang benar, itu yang bingung saya tanyakan waktu itu, beliau kembali lagi ke saya jawabnya. Wah, Bapak Ibu, karena saya bertanya itulah makanya saya minta jawaban Ibu waktu itu kan. Saya sampai jawab gini Pak. Jadi kesimpulannya intinya kalau untuk berkaitan dengan meningkatkan prestasi, intinya yang dari beliau itu beliau itu menjawabnya ya itu tadi harus dari intrinsik anak-anak itu.
Yang berkaitan dengan prestasi keluar, nah baru kalau prestasi yang keluar, ini yang kita tidak bolehkan itu sebenarnya yang prestasi di dalam kelas, ya, yang di dalam kelas. Kalau pada lomba OSN, itu kan berarti kan pemerintah yang mengadakan, dan itu memang boleh. Intinya begini Bapak Ibu, dalam kelas kita tidak boleh membanding-bandingkan anak satu dengan yang lainnya. Itu kuncinya ya. Poin yang kita petik itu Pak. Poin yang mau kita didik itu yang itu. Kita nggak boleh membanding-bandingkan. Nanti jadinya anak yang pintar biasanya akan sombong, ya kan, karakter yang terbentuk akan seperti itu. Kemudian sebaliknya anak yang di bawah karakternya akan makin tidak percaya diri. Bahkan ada teori lagi yang tidak saya sampaikan di sini, ada namanya dihukum penghargaan Pak. Ada materi namanya dihukum penghargaan. Macam mana kalau dihukum penghargaan? Yaitu tadi, orang yang sudah terbiasa mendapat juara, suatu saat ada orang pindahan ke sini, misalnya anak kita ini pindahan dari Jakarta datang ke sini, logikanya anak kota kan pintar-pintar nih. Ternyata benar-benar pintar. Anak di sini tadi dari SD sampai SMP kelas 9, semester 1 misalnya, itu juara 1 terus. Gara-gara anak itu masuk di kelas 9, anak itu jadi peringkat 2 misalnya. Ini yang namanya dihukum penghargaan itu ini. Jadi ketika dia tidak dapat penghargaan itu, karena kita selalu mengharapkan penghargaan kan, asal-muasalnya anak ini, karena selalu mengharapkan penghargaan, maka imbasnya dia ketika gagal itu kecewanya luar biasa Pak. Jadi saya ulangi, makanya anak-anak kita, mereka selalu yang kita bilang bahwa tidak naik itu ada perlunya. Ternyata dalam hidup itu perlu gagal, karena dengan gagal itu apa kalau bahasa kerennya kesuksesan yang tertunda, ya Bu Eji? Iya. Ya, itu arahnya ke sana. Cuma untuk memotivasinya tetap Bapak Ibu ya, kita tetap memotivasi anak dalam berprestasi secara intrinsik, kita selalu tanamkan, dan terbukti ketika ketika mengikuti perlombaan-perlombaan di luar kelasnya. Misalnya kita mengadakan lomba 17-an, itu memang kita buat lomba, tak masalah kalau berbentuk lomba MTQ tingkat desa yang mengadakan desa, ya tidak masalah karena memang di situ dibuat untuk pertandingan gitu. Yang tidak boleh itu dalam satu ruangan yang dalam proses pembelajaran, yang menjadi modul sini Pak ya. Dalam proses pembelajaran kita tidak boleh di situ membanding-bandingkan anak. Ini anak yang pintar, nanti disebut kamu pintar, yang ini kamu kok bodoh. Nah itu poinnya di situ Pak. Tapi kan pada intinya anak-anak dalam satu keluarga tetap berkompetisi ya Pak. Iya, betul. Kompetisinya insya Allah kalau sudah nanti nggak mengharap imbalan, nggak ngarap apa namanya hadiah, itu sudah nggak mikir hadiah Pak namanya. Ini kan kebutuhan saya belajar. Itu di situ kompetisinya. Itu loh ya, kalau sudah tertanam seperti itu memang itu yang murid-murid yang menurut saya benar-benar berhasil yang itu menurut saya. Jadi saya pun salah dulu. Nah sekarang kelas Nathan, saya mengajarkan ke Nathan, pokoknya sekarang waktu sudah ke pesantren itu anak saya, ketika sudah masuk pesantren, sekarang kamu kan sudah mulai menghafal Al-Quran. Berarti tugasmu semakin banyak. Dan tentu saja kamu berada di kota, saingannya banyak. Nah, jadi sekarang pikirkan bagaimana kamu suka belajar. Saya seperti itu aja Pak. Bagaimana kamu suka belajar. Terus jangan mengejar nilai. Jangan mengejar semata-mata mengejar nilai. Jadi yang dimaksud di dalam pembelajaran ini Pak namanya Pak, mengejar nilai ini loh Pak. Terlalu mengejar nilai akhirnya yang kita khawatirkan nanti itu tadi ketika dia gagal dia kaget. Kita lihat saja ya Mas Anda, ketika lomba cerdas cermat kemarin saya mengamati itu. Dia ketika gagal itu macam, karena dia selalu peringkat 1 kan, setahu kita dia selalu peringkat 1. Ketika di lomba cerdas cermat dia tidak juara 1, itu macam down, benar-benar down. Dan di rumah pun tak datang tuh ngajar ngaji. Di situ saya mengamatinya ke sana. Iya, nah itu Pak ya.
Jadi kalau untuk keluar harus, ya buktinya pemerintah saja mengadakan, ya kan? Yang tidak boleh ini dalam proses pembelajaran. Jadi intinya kita didik anak kita supaya memiliki motivasi intrinsik, bukan karena takut dengan kita, bukan karena ada iming-iming dapat, ya seperti itu. Macam mana Pak? Terima kasih Pak. Iya. Ini satu lagi Pak. Mantap. Lanjut. Untuk teori ini bahasanya lah Pak. Iya. Untuk yang bahasa mendisiplinkan dan literasi, artinya kan untuk mendisiplinkan kan melalui proses literasi juga. Jadi untuk membedakan di situ yang agak-agak masih ragu. Yang dia maksud literasi di sini menurut saya sudah cukup ya. Maaf. Jadi yang maksud literasi di sini adalah menerapkan peraturan benar-benar. Kalau anak sudah terpaksa pakai restitusi 1 dengan gaya kita panggil tadi, pakai segitiga restitusi, kalau mungkin ada tadi pas keluar, itu tidak bisa. Solusinya kita minta dia memberi solusi. Ketika kamu misalkan salah apa tadi, misalnya bapak, misalnya anak bapak misalnya salah apa, telat datang misalnya kan, yang bapak maksud kerasi itu macam mana gitu kan? Jadi yang kita maksud kerasi itu ikut peraturan dulu lah. Itu masih boleh. Kerasi yang seperti itu boleh. Yang tidak boleh, yang bapak maksud kerasi yang saya takutkan begini. Anak kita pukul, kita suruh lari putar semua kali. Nah itu yang tidak boleh dikerasi. Yang dimaksud dikerasi dikerasin disiplinnya. Makanya kenapa didikan tentara itu rata-rata disiplin betul ya, karena ya memang pendidikannya keras ya. Kalau telat, kami LKJ kita mengalami semua kan? Makan satu makan semua, telat satu nggak boleh makan, nah, itu kan. Tapi memang asik akhirnya. Itu akan membentuk apa? Membentuk empati sama membentuk kedisiplinan. Nilai yang mau diambil itu seperti itu. Jadi memang sulit sih. Ya, kita bareng-bareng lah bekerja sama. Mulai sekarang pelan-pelan mendisiplinkan anak. Memang kita kalau menurut saya kita memang sangat kurang ya, jumlahnya hanya berapa? 5 orang guru ya. Mudah-mudahan nanti P3K tambahan insya Allah lah minggu depan, bulan depan ya P3K masuk, alhamdulillah mudah-mudahan ada minimal 5 lagi lah mudah-mudahan. Kalau dapat 5 mudah-mudahan tetap dapat lagi tahun depannya lagi karena ada lagi. Ya. Lagi dari Ibu boleh? Ibu-ibu? Jesi, Bu Eva, Bu Eka? Boleh lah. Dari saya Pak. Iya silakan Bu. Mantap. Mik Pak. Terima kasih. Mungkin yang ingin saya tanyakan ini mengenai keyakinan kelas. Ya. Membuat keyakinan kelas ini, yang saya ingin tanyakan ke Pak, apakah kita dari siswa itu atau kita membuat kesepakatan kita sendiri? Contoh, kalau seandainya saya yang membuat, kita minta persetujuan dari siswa, itu apakah bisa atau tidak Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Kita lihat keyakinan kelas Pak Imam. Ya. Jadi yang namanya keyakinan kelas pengertiannya saja dari prakarsa murid. Jadi kita buat kata-katanya biar dari murid. Ya. Pertama kita buat peraturan kelas dulu, kesepakatan kelas dulu. Ya. Kesepakatan kelasnya bagaimana? Ada tuh urusannya. Di bawah ada lagi memang. Di bawah. Oh, enggak saya ambil. Nah, ini nih, kayaknya ini, Pak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan dengan semua. Nah, ini semua warga kelas ikut berkontribusi. Nah, ini Ibu tanyakan tadi. Berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi dari warga kelas itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tahun depan dengan murid yang berbeda kita buat lagi yang baru, keyakinan kelasnya mungkin berbeda. Ya. Jadi saya ulangi bahwa keyakinan kelas ini kita buat dari prakarsa siswa dengan syarat win-win. Saya untung, kamu untung, gitu. Kalau hukuman kan enggak, saya untung, kamu tak untung, kan gitu. Hukum hari, saya kan enggak, saya kan cuma nyuruh. Itu yang namanya keyakinan kelas. Bedanya dengan
hukuman. Kalau hukuman kita untung, Anda untung, kita untung. Nah, jadi ketika anak membuat peraturan kelas, membuat kesepakatan kelas dia dari dia, kata-kata dari dia, salah satunya kita harus hindari, saya ulangi, buat kalimat dalam bentuk positif. Maaf, yang dihindari kalimat negatif. Yang sangat disarankan membuat kalimat positif. Yang dihindari yang macam mana? Kata dilarang, jangan, tidak boleh, tidak. Contoh ya, jangan membuang sampah di dalam kelas. Membuat kesepakatan kelas nih misalnya kayak gitu. Pak, saya usul, jangan buang sampah di dalam kelas. Nah, jangan itu nanti kita ubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, kayak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, ya, saya rasa itu ya Bu ya. Oke, yang lain? Terima kasih pertanyaannya luar biasa. Bu Jesi, ada? Pak Iman? Bu Eka? Ya, silakan Pak. Daripada kosong. Soal pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, itu dilaksanakan pada saat jam pelajaran berlangsung atau kan artinya di situ kan membeda-bedakan kan? Ya. Membeda-bedakan. Jadi Mengelompokkan. Jadi Membedakan dalam artian gini ya. kemampuan anak. Sesuai kemampuan anak, betul, betul. Jadi kita Lanjut. mengelompokkan itu pada memberikan materi, misalnya penugasan. Ya. Kan tentu berbeda. Betul. Karena kita mengelompokkan. Jadi penugasan itu kita laksanakan di jam pembelajaran atau di luar. Karena tentu kemampuan anaknya berbeda-beda. Betul sekali. Jadi, Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa. Benar ya Bapak Ibu. Nah, inilah tuntutan dari kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Kita tidak disuruh mengejar kurikulum, tapi kita disuruh menuntaskan anak. Nah, jadi dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, kita diminta mengajarkan, memberi pembelajaran itu. Jadi Bapak tadi pertanyaannya bisa jadi di dalam lingkungan pembelajaran, bisa jadi juga di luar. Ya, jawaban singkatnya seperti itu. Yang di dalam bagaimana? Nah, jadi tugas guru banyak dong, iya. Karena perlakuannya berbeda antara anak yang baru bisa baca, banyak kan anak di kelas 7 yang tidak bisa baca. Kita sudah diagnosis sudah 3 orang ya Bu ya. Yang parah betul-betul nggak bisa baca 3 orang. Yang baca salah-salah banyak sekali. Bayangkan tingkat pemahamannya macam mana. Nah, itu yang pekerjaan berat kita tuh. Jadi nanti dalam proses pembelajarannya kita harus bedakan itu. Jadi tuntutannya tentu berbeda, ya kan? Misalnya anak yang kalau dalam bahasa dulu namanya pengayaan, ya. Anak yang levelnya tinggi, ini materinya kasihnya pengayaan. Kalau anak level sedang, nah ini yang sedangnya KKM, ya kan? Yang KKM dikasih sesuai standar. Yang standar yang ini. Nah, yang di level bawah kita bedakan 3 aja lah ya, jangan terlalu banyak-banyak, mati juga kita nanti terlalu banyak pekerjaan nanti habis di administrasi pula nanti, karena harus memikirkan kita ini nanti apa yang kita nak buat. Yang anak yang ini yang low ini saya bilangnya low ya, ada lower ada upper. Anak upper kita buat apa, anak yang low kita buat apa. Kalau yang sedang ya kita buat sesuai dengan kurikulum lah, sesuai yang umum yang terjadi, yang sesuai dengan anak-anak kita. Tapi yang low ini paling susah kita nanti. Berarti kita membuat sesuai itu dengan kebutuhan anak, Pak. Betul sekali, sesuai dengan pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi, memberi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Anak yang ini belum bisa baca, ya tentu kita kasih kebutuhan macam mana dia bisa baca dulu. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Ya memang sulit Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Kita sambil-sambil, saya pun belum bisa 100%, saya juga ini baru mau masuk modul pembelajaran diferensiasi saya, belum masuk bahkan Bapak, baru sekarang, baru hari ini mau masuk pembelajaran itu pas, makanya PI 3 nanti kami Bu Bulkis akan PP-nya akan masuk ke kelas, nah melaksanakan tak pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah ini sebenarnya tantangan yang lumayan sulit untuk anak-anak kita yang di pulau seperti ini. Kalau anak-anak kota mungkin pengetahuannya kan sudah lumayan, se-level-level rendahnya mungkin ya tak selevel kita kan.
Tapi saya tak habis pikir, insya Allah asalkan kita ada kemauan, insya Allah tetap bisa. Yang buktinya ketika anak-anak kita keluar ya masih dari sisi prestasi ya alhamdulillah ya kan. Ya. Dibanding sekolah-sekolah yang di luar selain sana. Pak Walis mau bertanya? Sambil minum Bapak Ibu ya, minumannya boleh bawa sini. Makanannya, kuenya di Pak Iman. Bu Eka ada? Menyambung dari pertanyaan Pak Adi tadi kan ada tentu ada bahan-bahan yang kita persiapkan sebelum masuk ke kelas. Benar. Kan ada 3 Pak perbedaan ada yang pemahamannya bagus, ada pemahamannya sedang, ada tuh yang kurang. Apakah kita kemudian nanti bisa kita buat bahan salah satu dari LKPD atau yang lain seperti itu? Iya, benar sekali. Jadi kita kan membuat LKPD ceritanya ini. LKPD atau ada bahan yang lain selain LKPD? Di dalam LKPD itu kan berisi perintah untuk anak ya kan. Nah misalnya kita belajar bilangan bulat ini. Bilangan bulat untuk anak level-level tinggi. Ini kan ceritanya anak sudah kan di kelas 4, 5, 6 sudah belajar tuh bilangan bulat. Ada anak yang levelnya sudah pandai mahir, ya kita kasih teori soal cerita. Soal-soalnya soal cerita. Sudah. Tapi itu memang harus dipersiapkan Sebelum dong. Iya, sebelum. Namanya aja. Oh tidak. Oh maksudnya tuh pengenalan ilmunya. Yang disiapkan tadi, berkas-berkas kita yang kita siapkan apa pengetahuan anak? Berkas kan? Oh kalau berkas iya kita siapkan sebelumnya, namanya perencanaan. Kan kita rencanakan buat LKPD si A ini yang model apa, orang yang upper ini kita buat macam gini. Orang yang sedang kita buat macam gini. Orang yang lower kita buat macam gini. Nah gitu kan? Tapi kalau masalah ilmunya, ya kita tidak tahu ya di situ lah nanti namanya ketemunya tuh. Ternyata misalnya ya Bu, yang anak level tinggi kita buat apa? Soal cerita, bilangan bulat yang soal cerita. Kalau anak yang level sedang misalnya kita buat bilangan bulat angka tapi angkanya besar-besar, kan bisa. Tambah kurang kali bagi tapi angkanya besar-besar. Kalau anak levelnya low misalnya kita buat penjumlahannya nggak usah sampai 10, nggak perlu. Negatif 3 kali 2 dibagi negatif 2 tambah, itu sudah sangat amat rumit itu. Belum lagi negatif 1 ditambah negatif 1 atau negatif 1 negatif 1 itu sudah lumayan. Atau negatif 1 kurangi 1, maaf, bukan negatif 1 negatif 1. Itu kan sudah lumayan sulit. Jadi untuk anak yang belum paham, kalau anak yang sudah paham, itu hanya 1 detik sudah bisa dijawab. Nah, makanya kenapa kok nggak boleh dibuat sama Pak Ari? Anak yang pintar tadi akan bosan kan? Ya itu lagi, kelas 4 belajar itu, kelas 5 belajar itu, kelas 6 belajar itu, kelas 7 itu lagi. Jadi bosan dia, dan merasa sudah pandai gitu. Itu Pak ya Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Bu Jesi satu lagi mungkin? Atau Pak Walis? Oke, mantap. Takut saya Bu Jesi yang berpertanyaan susah-susah. Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Oh iya. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa Bersalah. ketiga ada teman, keempat ada pemantau, kelima ada Manajer. Nah, kalau kita lihat perilaku siswa kita sekarang ini makin menjadi-jadi. Nah, oke. Sementara kalau untuk menghukum sulit ya Pak? Ya, kita hindari. Iya, sebaiknya kita hindari. Terutama yang fisik dan fisikis memang kita tidak boleh. Itu kategori pembulian dan keras. Jadi pertanyaan saya ini hukuman yang macam mana untuk siswa kita nih? Yang baiknya. Baik, ya, hampir mirip pertanyaan dengan Pak Ari tadi sebenarnya. Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Benar ya Bapak Ibu. Memang masalah perilaku anak atau karakter anak ini bukan hanya sekolah kita yang mengalami. Semua saya tanya kawan-kawan yang guru penggerak, semuanya jawabannya semenjak COVID makin menjadi level karakter anak ini. Padahal pemerintah sudah
macam-macam buat kurikulum ini, kurikulum itu. Ya mungkin satu kita sendiri sebagai guru, kita kalau refleksi ya, maaf ya, saya pribadi, maksud kita misalnya sebagai guru, mungkin dia kurang memahami kondisi anak, bisa jadi kurang menguasai pengetahuan, bisa jadi kurang menguasai pedagogi, metode pembelajaran, bisa jadi. Makanya hanya jadi malah sekolah yang diharapkan kan idealnya anak datang ke sekolah dengan sangat rajin, dengan senang hati kan gitu. Macam mana dia senang hati? Kita ngajarnya sambil marah-marah misalnya, ya kan di situ ya. Nah, kembali ke pertanyaannya, kita bisa jawab dengan tadi dalam posisi kontrol yang membuat identitas sukses yang mana? Dua kan? Apa sama apa tadi? Manajer dan pemantau. Betul. Yang pemantau berkaitan dengan peraturan kan? Nah, pedomannya itu aja sekarang. Anak, kalau seandainya kita tertibkan dengan versi manajer, dia tidak bisa. Sudah kita panggil, kita kasih keterangan, kita mintai pendapat dia macam mana baiknya, kamu gak ngerjain tugas. Besok, iya Pak, saya akan besok kumpulkan. Yang besok sudah dikumpulkan. Yang tugas yang lain lagi, begitu lagi. Atau time masuk juga begitu lagi, telat lagi. Macam mana Pak atasinya? Berarti versi manajer sudah tak mempan. Berarti anggap saja kita sudah gagal dalam versi manajer, kita sudah nggak bisa mendidik dalam versi manajer. Ya berarti kita buat sebagai pemantau saja. Kamu kalau telat, ini kesepakatan yang sudah kita buat dengan orang tuamu, dengan kamu, diwakili dengan OSIS, dengan saya, misalnya sebagai guru, dengan saya sebagai kepala sekolah, begini ditandatangani semuanya, sudah ada perwakilannya. Berarti kamu sudah berada di sekolah sini, peraturannya berarti sudah konsekuensinya. Kalau tadi kita belajar ya, kalau peraturan itu arahnya ke konsekuensi sudah tahu. Nah seperti itu Bu, kita arahkan ke peraturan sekolah, ke konsekuensi. Kita arahkan ke konsekuensi, itu yang paling terakhir ya syaratnya setelah kita atasi. Syaratnya satu, setelah kita atasi dengan posisi manajer. Ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Bu Jesse? Intinya jangan sampai yang kita tidak boleh benar-benar ini, kita jangan sampai memukul anak, kemudian kekerasan fisik lah, arahnya ke kekerasan fisik, termasuk nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, kita ambil sepatunya itu salah sebenarnya. Ya, kita ambil sandalnya, anak pakai sandal, kita ambil sandalnya. Kemarin ada didiskusikan itu kemarin dalam kami BMTEK, dalam diklat nggak boleh. Terima kasih semuanya. Ada yang masih mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak. Baik, terima kasih luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Baiklah, saya akhiri sesi ini. Saya ulangi sebelum saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya. Sepertinya hampir semuanya sudah menguasai. Daripada saya sangat cepat tadi menjelaskannya. Tapi luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini sekali lagi berpengaruh positif pada sekolah kita. Dan salah satu tujuan dari visi yang kita buat kemarin adalah membentuk siswa yang berkarakter profil belajar Pancasila. Dan itu salah satunya kita melalui yang sekarang ini kita laksanakan, pemahamannya, persepsi ini kita samakan. Kemudian yang kedua, kita sudah memasang papan karakter yang hari ini kita pasang itu. Mudah-mudahan dengan begitu itu dibaca anak-anak, diresapi dengan meresapi itu dan mengamalkannya, insya Allah anak-anak kita menjadi semakin baik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas penyampaian saya yang mungkin terlalu sangat cepat, kemudian juga menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.